Shalom saudaraku, terima kasih telah mengizinkan dirimu hadir di sini. Di ruang ini hanya ada Engkau dan kebenaran, karena kita mengundang kehadiran daripada Tuhan sendiri. Banyak pria berjalan dengan luka yang tak terlihat, luka yang tidak pernah diberi suara, tidak pernah diakui, bahkan sering ditutupi dengan pencapaian, kemarahan, atau kesibukan. Tetapi percayalah, Tuhan membawa luka ini ke permukaan, bukan untuk mempermalukanmu, melainkan karena Ia rindu menyembuhkanmu. Pelecehan, entah itu fisik, verbal, emosional, atau seksual, selalu meninggalkan bekas yang rumit. Bekas itu bisa terlihat sebagai kecemasan tersembunyi di balik percaya diri yang tampak sempurna, sebagai jarak aman yang selalu kita jaga dalam hubungan, sebagai ketidakmampuan menerima sentuhan kasih karena sentuhan pernah berarti ancaman, atau sebagai suara dalam diri yang terus menyalahkan diri sendiri, seolah dirimu adalah penyebabnya. Pada dasarnya, pelecehan adalah pengkhianatan terhadap rasa aman, terutama jika itu terjadi di masa kecil atau remaja. Luka itu membentuk cara kita memandang diri, orang lain, bahkan Tuhan. Kita mulai percaya bahwa ada sesuatu yang fundamental salah dengan diri kita. Tetapi hari ini, izinkan aku menyampaikan ini dengan jelas. Apa yang dilakukan orang lain terhadapmu bukanlah identitasmu. Engkau bukan aib yang memalukan, juga bukan sekedar korban, tetapi engkau adalah manusia utuh yang mengalami ketidakadilan. Nilaimu tidak berkurang sedikit pun oleh pelanggaran yang kau alami. Di mata Tuhan, engkau tetap berharga, dikasihi, dan dipanggil untuk pemulihan total. Dan ini yang penting, Tuhan bukan pengamat yang jauh. Ia adalah Tuhan yang turut merasakan. Yesus sendiri mengalami penghinaan, dipermalukan, dan pelecehan fisik maupun psikologis. Saat Ia dicambuk, diejek, ditelanjangi di depan umum, Ia memahami secara mendalam apa arti dipermalukan, dikhianati, dan direndahkan martabatnya. Itu sebabnya ketika rasa malu itu membisik, tidak ada yang mengerti. Dengarkan Tuhan berkata bahwa aku mengerti. Aku pernah ada di sana. Ibrani 4 ayat 15 mencatat bahwa kita tidak punya imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Dia pernah dicobai, menderita, dan merasakan beban emosi manusiawi. Dan Ibrani 12 ayat 2 mengingatkan bahwa Ia mengabaikan rasa malu itu, memikulnya di kayu salib, agar kita tidak perlu memikulnya seumur hidup. Tidak ada sudut rasa malumu yang terlalu gelap bagi terang kasih-Nya. Tidak ada ingatan yang terlalu menyakitkan yang tidak bisa disentuh oleh penyembuhannya. Tidak ada bagian dirimu yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Mungkin selama ini engkau bertanya, mengapa aku tidak bisa move on? Mengapa dampaknya masih terasa setelah bertahun-tahun? Itu wajar. Pelecehan bukan sekedar peristiwa fisik. Ia adalah serangan terhadap jiwa, harga diri, dan identitas. Itu sebabnya pemulihan bukan cuma soal melupakan atau memaafkan, tetapi soal membiarkan Tuhan membangun ulang gambaran dirimu
yang sejati. Pelecehan sering mencuri kuasa dan suara kita. Pemulihan adalah proses mengambilnya kembali. Mengembalikan hakmu untuk merasa aman, untuk berkata tidak, untuk mempercayai dengan bijak, dan untuk melihat tubuh dan emosimu sebagai sesuatu yang baik dan berharga. Hari ini Tuhan ingin memulihkan jiwamu. Mazmur 107 ayat 20 berkata, Ia mengirim firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Firman-Nya bukan sekedar kata-kata. Itu telah kuasa aktif yang menyentuh bagian terdalam yang terluka. Membawa kesembuhan ke tempat yang kata-kata manusia tidak bisa menjangkau. Sekarang, mari ambil buku jurnalmu dan dengan tenang jawablah beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, perasaan apa yang dominan kau bawa dari pengalaman itu? Berilah nama atas perasaanmu. Apakah itu rasa malu, marah yang tertahan, ketakutan, perasaan kotor, kebingungan, atau perasaan bahwa dirimu tidak berharga? Tuliskan tanpa menghakimi diri. Izinkan emosi itu ada. Yang kedua, bagian hidup mana yang paling terpengaruh? Apakah itu hubungan dengan pasangan atau keluarga? Atau kemampuan mempercayai orang? Atau pandangan terhadap tubuhmu sendiri? Hubungan dengan Tuhan? Atau mungkin karir dan relasi sosial? Atau identitasmu sebagai pria? Tulislah dengan jujur. Dan pertanyaan ketiga, sekarang ini di hadapan Tuhan yang penuh kasih, bayangkan Dia duduk di sampingmu. Tuliskan kebenaran yang perlu engkau dengar saat ini. Apa yang engkau harapkan untuk Bapa Surgawi berbicara kepada anak laki-lakinya yang terluka? Apakah engkau ingin Dia berkata dan meyakinkan engkau, ini bukan salahmu, engkau berharga, aku melihat lukamu dan peduli. Martabatmu tetap utuh di mataku. Sahabatku, biarkan kata-kata itu menjadi deklarasi kebenaran untuk jiwamu. Sekarang letakkan tanganmu di dada, tempat di mana rasa sakit dan rasa malu sering bersemayam. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah tanda kehidupan, tanda bahwa ada harapan. Dan tarik nafasmu dalam, katakan, Tuhan, aku membuka hati dan ingatanku kepadamu. Aku memilih untuk percaya bahwa identitasku bukan ditentukan oleh apa yang terjadi padaku. Aku berhak untuk sembuh. Aku melepaskan beban rasa malu, rasa bersalah, dan kebencian yang bukan milikku. Aku mengembalikannya kepada salib-Mu. Sekarang ucapkan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarkan kata-kata kehidupan ini meresap, mengalir, dan memulihkan engkau. Mazmur 103 ayat yang keempat. Ia menebus hidupku dari lubang kubur. Ia memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dan mari deklarasikan dengan iman. Martabatku dipulihkan, suaraku didengar, tubuhku adalah bait Roh Kudus, pikiranku diperbaharui,
Hari ini aku mulai berjalan sebagai pria yang disembuhkan, yang utuh, yang dikasihi, dan yang bebas. Saudaraku, percayalah akan pemulihan Tuhan. Sekarang izinkan saya untuk mengakhiri dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, aku membawa pria ini ke hadapan-Mu. Engkau mengenalnya lebih dalam daripada siapapun. Engkau melihat setiap luka yang tak terucapkan, setiap memori yang menyakitkan, setiap bagian jiwa yang masih berdarah dalam diam. Jamahlah dia sekarang dengan Roh-Mu yang kudus dan yang lembut. Temui dia Tuhan tepat di titik rasa sakitnya. Bersihkan setiap kotoran rasa malu yang melekat karena dosa orang lain. Gantikan kebohongan yang diyakininya selama ini dengan kebenaran firman-Mu yang hidup. Pulihkan harga dirinya. Bangun kembali identitasnya sebagai anak-Mu yang berharga. Pulihkan kemampuannya untuk percaya, untuk mengasihi dan menerima kasih. Kembalikan rasa aman dalam jiwanya. Tuntun dia dalam proses pemulihan sehari-hari. Berikan dia keberanian untuk mengambil langkah kecil menuju kebebasan sejati. Lindungi pikirannya dari kilas balik yang menyiksa. Teguhkan hatinya dengan kepastian kasih-Mu. Kelilingi dia dengan komunitas yang aman dan mendukung. Dan Tuhan, ubah lukanya menjadi sumber kekuatan. Jadikan kisahnya menjadi kesaksian akan penyembuhannya yang ajaib. Biarkan dia mengalami pemulihan yang nyata, sehingga menjadi mercusuar harapan bagi yang lainnya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, yang sudah menanggung rasa malu di kayu salib, aku menyatakan pemulihan total, damai sejahtera, dan kemerdekaan atas hidup anak-Mu ini. Biarlah proses indah ini dimulai hari ini dan berlanjut hingga tuntas. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai berjumpa besok saudaraku. Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan memulihkan-Mu. Amin.